Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aaron Satya dengan NIM 23650085 dari kelas C. Di sini saya akan membahas 3 kasus kejahatan cyber dan komputer. Langsung saja yang pertama, jenis kejahatan kebocoran data atau data breach. Kebocoran data BPJS Kesehatan 2021, data pribadi 279 juta warga Indonesia bocor dan ditemukan di forum hacker termasuk NIK, alamat, dan lainnya. Data ini kemudian diperdagangkan secara online. Sumber berita yaitu saya dapat dari Kompas, Kominfo duga 279 juta data penduduk yang bocor identik data BPJS dengan link https://nasional-kompas.com. Kedua, kebocoran data KPU, data daftar pemilu tetap atau DPT pemilu 2024 yang berisi data pribadi jutaan warga diduga bocor dan dijual di forum darknet oleh peretas anonim bernama Jimbo. Sumber berita yang saya dapat dari Kompas, data pemilih diduga bocor akibat situs web KPU diretas dengan link https://nasional.kompas.com dengan bisnis.com 204 juta DPT pemilu 2024 bocor. Yang ketiga, kebocoran data My Indihome dan data lain di tahun 2023. Peretas Bejorka mengaku membocorkan data puluhan juta pelanggan My Indihome serta data paspor dan Dukcapil meski Telkom membantah. Insiden ini sempat menggemparkan karena volume datanya sangat besar. Sumber berita yaitu saya dapat dari deretan kasus kebocoran data Indonesia tahun 2023 termasuk My Indihome dengan link https://www.berita1.com. Kedua, jenis kejahatan serangan ransomware. Serangan ransomware, Pusat Data Nasional atau PDN tahun 2024 jenis ransomware. Serangan ransomware Brain Chipper mengunci data di Pusat Data Nasional Indonesia, melumpuhkan banyak layanan pemerintah dan memaksa peretas meminta tebusan besar dalam bentuk kripto. Sumber berita yaitu saya dapat dari Kompas.2 Pusat Data Nasional diserang ransomware, hacker minta tebusan 131 miliar dengan link https://teknokompas.com. 2. Serangan ransomware Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2023. Bank Syariah Indonesia diserang oleh varian ransomware Lockbit yang menyebabkan gangguan layanan dan kebocoran data nasabah yang kemudian dipublikasi oleh peretas. Dari sumber berita yang saya dapat berita terkait serangan BSI juga tercatat dalam daftar kebocoran data dan ransomware di media teknologi nasional atau bisa di berita1.com. 3. Serangan ransomware rumah sakit atau contoh umum. Beberapa rumah sakit di Indonesia mengalami serangan ransomware yang mengunci data pasien yang menggunakan layanan kesehatan sebelum data dipulihkan. Media nasional pernah melaporkan gangguan seperti ini meskipun tidak selalu rinci nama rumah sakitnya. Sumber berita, laporan umum, dan liputan koran nasional mengenai serangan ransomware di sektor kesehatan. Berita1.com. Lanjut, ketiga, jenis kejahatan penipuan online dan phishing. Investasi bodong, robot trading, Net89. Kasus Net89 adalah salah satu penipuan investasi berbasis robot trading yang menyebabkan kerugian besar bagi anggota. Polisi menyita uang miliaran rupiah dan menetapkan puluhan tersangka. Sumber berita, Detik, Bareskrim sita lagi uang senilai 52,5 miliar dari investasi bodong Net89 dengan link https://new.detik.com. Kedua, investasi bodong DNA Pro. Kasus DNA Pro juga merupakan penipuan robot trading yang melibatkan banyak korban dan kerugian mencapai puluhan miliar. Modusnya menggunakan skema Ponzi. Sumber berita ini diambil dari penjelasan robot trading investasi bodong termasuk DNA Pro dengan link https://peluang.com. Ketiga, jenis kejahatan penipuan phishing menguras rekening bank, yaitu modusnya phishing lewat SMS
atau WA atau situs palsu bank membuat korban memasukkan data pribadi atau login perbankan, lalu rekeningnya dikuras pelaku. Ini termasuk salah satu bentuk kejahatan cyber yang sering terjadi di Indonesia. Sumber berita yang saya ambil dari media Indonesia, waspada phishing, kejahatan digital yang menguras rekening dengan link https://mediaindonesia.com. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.